Di antara rimba hijau yang mengampar luas di belahan timur Pulau Kalimantan, terdapat sebuah desa yang hidup dalam harmoni dengan alam. Desa Karangan Hilir, sebuah permukiman yang tenang dan penuh semangat, menjadi saksi dari perjuangan sekelompok masyarakat yang bertekad untuk tidak menyerah pada arus perusakan hutan. Mereka tidak memilih jalan cepat dengan mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi memilih jalan panjang, jalan pelestarian, jalan keberlanjutan. Desa Karangan Hilir berada di Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sebuah wilayah yang dikaruniai kekayaan alam luar biasa. Hutan tropis membentang sejauh mata memandang, menjadi benteng kehidupan bagi beragam flora dan fauna. Tapi lebih dari itu, hutan juga menjadi rumah bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Masyarakat Karangan Hilir telah lama hidup berdampingan dengan hutan. Mereka menggantungkan hidup pada rotasi musim, pada aliran sungai yang jernih, pada tanah yang masih subur, dan pada hasil hutan yang bisa mereka manfaatkan. Bagi mereka, hutan bukan sekadar wilayah, melainkan bagian dari identitas. Disinilah keseimbangan itu diuji. Ketika tekanan pembangunan dan kebutuhan ekonomi semakin kuat, masyarakat Karangan Hilir dituntut untuk memilih. Apakah hutan akan terus dijaga, atau akan dikorbankan demi hasil jangka pendek? Lembaga Pengelola Hutan Desa menjadi jawaban atas dilema itu. Lahir sebagai solusi untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dan kelestarian alam, Lembaga Pengelola Hutan Desa bersama KPH Bengalon hadir sebagai perisai sekaligus jembatan. Lembaga Pengelola Hutan Desa Karangan Hilir dibentuk dari kesadaran bahwa masyarakat sendiri yang paling memahami hutan tempat mereka hidup. Mereka tahu batas-batas wilayah, tahu jenis-jenis pohon, dan tahu di mana mata air mengalir. Maka, ketika skema perhutanan sosial dari pemerintah hadir, warga Karangan Hilir mereka menyambut dengan semangat dan membentuk lembaga ini sebagai representasi aspirasi kolektif. Tugas Lembaga Pengelola Hutan Desa bukan sekadar mengelola hutan. Ia menjadi simpul koordinasi, wadah dialog, dan ruang belajar bersama, mengelola kawasan hutan dengan legalitas, dan mengakses dukungan dari berbagai pihak. Setiap rapat, setiap pertemuan menjadi bagian dari demokrasi. Semua diawali dari kesadaran akan pentingnya menjaga warisan untuk generasi yang akan datang. Kini, Lembaga Pengelola Hutan Desa tidak hanya menjadi penjaga hutan, ia menjadi penggerak pembangunan desa yang berakar pada kelestarian. Di bawah naungannya, berbagai kelompok usaha perhutanan sosial tumbuh, kegiatan pemberdayaan berjalan, dan harapan pun ditanam bersama di antara kejelasan dalam artian seperti ini. Memang tentunya kan mereka kan kalau sudah masuk di perhutanan desa, tentunya kan ada aturannya di dalam. Yang pertama tidak dibolehkan diperjualbelikan, tetapi mereka harus mengelola lahan tersebut kan seperti itu. Nah kemudian tidak diperbolehkan lagi untuk merambah. Nah itu kan harus ditegaskan itu. Kemudian paling tidak penyampaian hak mereka tentang lahan yang sudah mereka kelola di dalam perhutanan itu. Nah itu, jadi cocok aja pas tadi itu. Makanya saya bilang itu tadi, kalau memang itu tidak bisa, artinya dievaluasi dalam artian di pengurangan daripada luasan itu. Tetapi ini karena ini diperuntukkan untuk masyarakat, ya jelaskan dengan masyarakat ini kejelasan hak mereka. Nah, itu di dalam pengelolaannya mereka ini tadi. Jadi artinya begini, mudahan aja jangan lewat dari bulan Juli lah. Paling tidak itu bulan Juli itu sudah terrealisasi, artinya penandaan batas, pembersihan jalur. Supaya masyarakat sudah untuk bisa berbatas. Iya, pada luasnya. Lahir dari semangat gotong royong dan kecintaan terhadap tanah leluhur, berdirilah Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD Karangan Hilir. Ini bukan sekadar lembaga administratif, tetapi sebuah pergerakan masyarakat, akar rumput yang bangkit untuk memastikan bahwa hutan tetap tegak berdiri, sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan sosial dan ekonomi warga desa. Dalam perjalanannya, LPHD tidak berjalan sendiri. Bersama KPHP Bengalon, pemerintah desa dan organisasi pendamping seperti KAL Borneo, mereka menenun kolaborasi lintas sektor, merajut masa depan yang lebih hijau,
lebih adil, dan lebih lestari. Ini adalah cerita tentang kelestarian hutan yang sedang diperjuangkan. LPHD Karangan Hilir yang secara rutin melaksanakan patroli hutan sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap pelestarian lingkungan. Patroli ini bukan sekadar rutinitas. Ini adalah aksi nyata melawan deforestasi, perambahan liar, pembalakan lahan, dan berbagai aktivitas ilegal yang mengancam keberlangsungan ekosistem hutan. Dengan menyusuri jalur-jalur hutan, baik yang mudah maupun yang terjal, para anggota patroli hutan memantau kondisi tutupan hutan, mendokumentasikan perubahan vegetasi, serta mencatat tanda-tanda aktivitas yang mengancam kelestarian hutan. Lebih dari itu, patroli hutan juga menjadi sarana penting untuk mengidentifikasi keberadaan satwa liar. Tim mencatat jejak kaki, suara, hingga sisa-sisa makanan dari berbagai jenis satwa endemik yang hidup di kawasan ini. Semua temuan ini menjadi data penting untuk keperluan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Patroli dilakukan secara berkala dengan melibatkan masyarakat setempat yang telah dilatih dan dibekali dengan pengetahuan dasar tentang ekologi, navigasi, hingga mitigasi konflik manusia satwa. Dengan pendekatan partisipatif ini, tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa hutan adalah sumber kehidupan yang harus dilindungi bersama. Tak jarang, patroli ini juga menemukan potensi baru yang dapat dikembangkan, seperti identifikasi pohon bernilai konservasi tinggi, sumber mata air baru, atau bahkan potensi wisata alam berbasis konservasi yang suatu hari nanti bisa mendorong ekonomi lokal. Dalam kondisi cuaca yang tak menentu dan medan yang menantang, semangat para petugas patroli hutan tidak pernah memudar. Mereka percaya menjaga hutan bukan hanya soal hari ini, tetapi untuk masa depan anak cucu. Karena itu, patroli hutan adalah bagian dari tanggung jawab yang dijalankan dengan rasa cinta terhadap alam. Dukungan dari KPHP Bengalon sangat beragam, banyak sekali. Ya, selain pendampingan administrasi dan teknisi, KPHP Bengalon juga sangat mendukung upaya nyata untuk LPHD di lapangan. Salah satunya adalah mendorong terrealisasinya pembangunan pabrik kakao yang bertujuan menunjang ekonomi masyarakat lewat pengelolaan hasil kebun secara mandiri. Mereka juga membantu pengadaan peternakan sapi sebagai integrasi antara kehutanan dan peternakan yang ramah lingkungan. Lalu ada juga dukungan dalam pengadaan stuk madu kelulut untuk budidaya lebah tanpa sengat yang cocok dengan karakter hutan kami. Dan terakhir, pembangunan pos jaga permanen di kawasan hutan desa. Ini juga tidak lepas dari peran aktif KPHP Bengalon. Harapan kami kerjasama ini terus berlanjut, dan perhutanan sosial bukan kerja sebentar, butuh pendampingan jangka panjang. Apalagi saat ini masuk tahap pengembangan usaha. Kami harap KPHP Bengalon terus mendukung LPHD dalam meningkatkan kapasitas, penguatan usaha, dan juga membuka akses pasar. Karena dengan sinergi yang baik, hutan tetap lestari dan masyarakat makin mandiri dan sejahtera. KPH Bengalon membawa pendekatan teknis dan kelembagaan yang kuat. Mereka membantu lembaga pengelola hutan desa mendukung penuh upaya pelestarian kawasan hutan dan kelompok usaha perhutanan sosial berupa bantuan-bantuan yang menunjang kegiatan atau program lembaga pengelola hutan desa.
Dukungan dari UPTD KPHP Bengalon sangat luar biasa. Kami mendapatkan bantuan berupa bangunan, kandang sapi, hewan ternak sapi, mesin pencacah, rumput, tandon, air. Ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk lebih serius menjalankan unit usaha ini. Ya, mudah-mudahan biar sukses, langgeng, maksudnya bertambah banyak supaya lebih sukses ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasruddin Alamsah, Kepala UPTD KPHP Bengalon. Saat ini saya berada di Desa Batu Lepok, kawasan wilayah kelola UPTD KPHP Bengalon di Kecamatan Karangan. Kebetulan posisi saya saat ini berada di salah satu rumah produksi kakao, yang mana kegiatan dan program ini adalah program pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang perhutanan sosial. PTD KPHP Bengalon sendiri telah memberikan bantuan berupa pembangunan rumah produksi kakao yang kita buat di tahun 2024. Itu kurang lebih luasannya 9 x 12 meter, dan peralatan-peralatan produksi kakao mulai dari pengolahan awal sampai pengelolaan akhir itu berjumlah kurang lebih 18 unit. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, yang mana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri, khususnya di usaha kakao. Harapan kami ke depan, khususnya apa yang telah kami berikan kepada masyarakat yang ada di sekitar Batu Lepok, khususnya di Karangan Ilir, ini kami berharap apa yang telah kami beri bantuan dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ada di sekitar rumah produksi kakao. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya di sini selaku anggota dari Koperasi Coklat Briun Jaya. Di sini tempat kita untuk pengolahan bahan baku dari coklat. Nah, di sini saya mau perkenalkan yang pertama ada alat yang untuk pengering biji kakao yang berkapasitas 40 kg per harinya. Jika matahari terik, kita bisa menggunakan selama 2 hari sampai 3 hari untuk pengeringan dari biji basah sampai jadi biji keringnya. Biasanya yang kita beli dari petani itu biji kering, tapi ada juga petani yang jual dalam bentuk biji basah. Biji basah itu difermentasi selama kurang lebih 3 sampai 4 malam. Seperti itu, baru dibawa ke sini untuk dikeringkan. Kalau maksimal untuk kadar air biji kakao kering itu 7 sampai 7,5 untuk kadar airnya. Ya, kita lanjut untuk mesin kedua. Ini ada mesin pengering biji kakao juga, kapasitas 100 sampai 200 kg. Untuk pengeringan kita menggunakan api dengan listrik pengantar hawa panas melalui blower yang di dalam sini. Ini untuk pengeringan biji kakonya kita maksimal untuk 3 sampai 4 hari juga dengan
kontrol api yang dikontrol selama kurang lebih 10-12 jam. Oke, selanjutnya untuk melanjutkan dari proses pengeringan biji, di depan saya ini ada mesin sortasi biji, di mana kita melakukan sortasi biji kering. Ada grade A, grade B, dan grade C, di mana grade A ini kita pakai untuk biji yang kita ekspor, sedangkan di biji B dan C-nya untuk pengolahan pabrik kita sendiri, seperti itu. Untuk kapasitasnya kurang lebih 40 kilo per jam untuk satu kali sortasi. Untuk proses selanjutnya, setelah kita melakukan sortasi biji tadi, kita langsung masukkan proses pemanggangan atau roasting kakao, biji kakao. Ini kita lagi proses pemanggangan kurang lebih tadi dimulai dari jam 10:21 menit. Untuk maksimal pemanggangan itu kita butuh waktu sekitar 30-45 menit per 5 kg kakao. Selanjutnya proses setelah kita roasting tadi, setelah dingin biji kakaonya kita masukkan ke mesin desling atau pemecah kulit biji. Di sini proses desling yang akan menghasilkan cocoa nibnya. Kapasitas 25 kg per jamnya. Masuk di mesin desling ini, masuk ke dalam. Jadi dia bentuknya remahan kakao. Iya, proses pembuatan nibnya. Jadi dia terpisah dari kulit arinya juga. Kulit arinya nanti masuk di bagian sebelah sini. Untuk kulit arinya, nibnya yang akan kita jadikan bahan baku untuk membuat bahan coklat keluarnya dari sini. Kapas dari sangrai masuk proses ke desling, ya. Iya, dari kulit ari dan bijinya sudah terpecah. Selanjutnya kita beralih ke mesin pemasta kasar. Setelah dari proses pembuatan nib kakao tadi, kita langsung masuk ke ruangan pembuatan pasta kasar. Di sini prosesnya kita masukkan tadi nib itu melalui tempat ini, keluar menjadi pasta kasar yang akan diolah menjadi permen coklat, coklat bar, dan pembuatan untuk bubuk coklatnya. Setelah dari pasta kasar ini nanti akan diproses selanjutnya untuk pembuatan permen coklat, bar coklat, dan tepung coklatnya juga, seperti itu. Proses pengolahan selanjutnya tadi setelah dari pengolahan pasta kasar itu kita menghasilkan dua produk. Yang pertama produk untuk bubuk kakao, di mana yang ada di belakang saya ini mesin untuk pengempak lemak kakao. Karena proses untuk pembuatan bubuk kakao sendiri kita harus melalui proses mesin pengempak. Untuk proses selanjutnya tadi ada produk pertama itu produk untuk pembuatan bubuk kakao, dan yang kedua ini untuk pembuatan produk permen coklat dan coklat batangan dan coklat selai ya. Nah, di mana di samping saya ini sudah ada mesin yang berkapasitas 10 kilo. Ini namanya mesin concing coklat, di mana di sini kita untuk menghaluskan pasta kasar tadi masuk ke dalam mesin ini dan dicampur bahan-bahan tambahan seperti gula dan susu dan lain-lain. Pabrik pengolahan kakao yang kini menjadi tonggak baru bagi perekonomian lokal. Pabrik ini bukan sekadar bangunan, melainkan representasi nyata dari semangat hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah dan direalisasikan oleh KPHP Bengalon. Dibangun sebagai bentuk keberpihakan terhadap petani kakao, pabrik ini mengolah hasil panen petani menjadi produk akhir bernilai tinggi. Coklat batang siap konsumsi. Dari buah kakao yang dipetik langsung dari kebun petani, melewati proses fermentasi, pengeringan, sangrai, pemasta, hingga dicetak menjadi coklat berkualitas. Semua dilakukan dengan pendekatan berbasis komunitas.
pengelolaan pabrik dikelola oleh Koperasi Beriun Jaya yang bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Hutan Desa, LPHD, Karangan Hilir. Kedua lembaga ini tidak hanya menjalankan proses produksi, tetapi juga membangun tata kelola usaha yang menjunjung nilai keberlanjutan, keadilan, dan partisipasi masyarakat desa. Lebih dari sekadar industri, pabrik ini menjadi ruang belajar, ruang tumbuh, dan simbol kemandirian. Disinilah nilai dari sebutir biji kakao ditingkatkan, bukan hanya menjadi produk coklat, tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi baru bagi masyarakat. Dukungan yang kami terima sangat besar dari UPTD KPHP Bengalon. Mereka memberikan bantuan bangunan, berstandar pabrik, serta ada 18 unit mesin pengolahan kakao yang sangat lengkap. Ini buktinya bahwa KPHP Bengalon benar-benar hadir mendorong ekonomi masyarakat desa melalui sektor kakao. Target awal kami adalah menjalankan produksi secara bertahap sambil menyiapkan pemasaran produk olahan kakao lokal, dan kami juga ingin mengurus legalitas produk dan pelatihan SDM agar pengolahannya profesional. Dan dalam jangka panjang, kami ingin menjadikan kakao sebagai ikon unggulan Kecamatan Karangan khususnya. Ya, harapan kami tentunya pabrik ini bisa terus berkembang dan menjadi pusat pengolahan kakao yang mandiri dan berkelanjutan. Dan kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat desa bisa bangkit dan mengolah hasil bumi dengan nilai tambah yang lebih baik di dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Semoga ke depan lebih banyak pihak yang ikut mendukung dan menjadikan model ini sebagai inspirasi bagi daerah lain. Hutan bukan hanya tentang pohon dan tanah. Ia adalah nafas, kehidupan, dan masa depan. Lembaga Pengelola Hutan Desa Karangan Hilir telah menunjukkan hutan bisa lestari dan manusia bisa sejahtera. Ini bukan akhir dari cerita. Ini baru permulaan untuk hutan yang hidup, untuk desa yang mandiri, dan untuk generasi yang akan datang.